Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Kita wajib bersyukur, karena dengan bersyukur Allah tetap memelihara kita dalam nikmat-nikmatnya dan senantiasa akan menambahkan nikmat-nikmat yang mungkin kita belum tahu atau belum merasakan, terutama nikmat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Kita hari ini giliran fikih, menyambung 2 pekan lalu masih seputar sholat Id. Kita sampai kepada sunnah-sunnah di dalam merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada bagian ke-7, bagaimana orang yang tertinggal ketika mau melaksanakan sholat Id sudah selesai. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak perlu diqodho, ya. Bagi siapa yang ketinggalan sholat Idnya, tidak disunahkan untuk mengqodhonya, karena tidak ada keterangan atau dalil dari Nabi Muhammad SAW tentang qodho ini. Dan karena sholat ini adalah sholat yang memiliki perkumpulan tertentu, tidak disyariatkan seseorang mengqodhonya. Kalau apalagi hukumnya, pendapat yang jumhur mengatakan sholat Id itu fardu kifayah, ya. Kalau sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin dalam perkumpulan yang besar,
seseorang yang tertinggal tidak perlu mengqadoknya. Yang kedelapan, sunnah-sunnah sholat Id. Mungkin kemarin sudah disinggung. Yang pertama, disunahkan menggelar sholat Id di tanah lapang yang luas dan terbuka, di mana kaum muslimin berkumpul pada tempat tersebut sekaligus memperlihatkan syiar Islam ini. Baru kalau ada udzur seperti hujan atau masjidnya luas besar bisa menampung banyak seluruh warga di situ, maka baru di masjid. Yang kedua, disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri, sebagaimana sudah dijelaskan waktu itu. Sholat Idul Adha disegerakan agar kita punya waktu untuk menyembelih hewan korban. Kalau sholat Idul Fitri diakhirkan agar memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrinya. Ketiga, disunahkan makan beberapa butir kurma sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri, menandakan ini adalah hari berbuka setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Dan tidak makan pada sholat Idul Adha kecuali sudah selesai sholatnya. Ini berdasarkan perbuatan Nabi. Nabi diriwayatkan memakan beberapa butir kurma dalam Idul Fitri, kemudian tidak memakan sesuatu pun sampai sholat Idul Adha selesai. Yang keempat, disunahkan berangkat di awal waktu saat keluar untuk sholat Id setelah sholat subuh dengan berjalan kaki, dengan tujuan agar bisa dekat dengan imam dan mendapatkan keutamaan menunggu sholat. Ya, disunahkan berangkat awal pada kedua sholat ini, Idul Fitri dan Idul Adha, supaya mendapat keutamaannya. Diantaranya adalah yang mendekat kepada imam itu lebih utama daripada yang di belakangnya. Shaf pertama lebih utama daripada shaf kedua lebih utama dari shaf ketiga, dan begitu seterusnya. Sekaligus menunggu sholat ditegakkan itu pahalanya besar sekali, sambil bertakbir. Kelima, seorang muslim disunahkan berhias, mandi, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Maka seorang muslim mesti berpenampilan bagus, terutama pada hari rayanya yang Allah membesarkannya. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berangkat dari ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan hati. Keenam, disunahkan berkhutbah pada sholat Id dengan tema yang memiliki cakupan luas dan universal untuk seluruh perkara-perkara agama, mengajak kaum muslimin membayar zakat, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka bayarkan, mendorong kaum muslimin untuk berkorban, dan menjelaskan hukum-hukumnya, termasuk kaum wanita perlu dinasihati karena mereka juga membutuhkan nasihat itu. Ini tidak lain kecuali meneladani Rasulullah SAW, karena setelah beliau berkhutbah, beliau mendatangi kaum wanita lalu menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Rasulullah mendatangi wanita. Ini teknis, karena di zaman Nabi mungkin suaranya tidak sampai. Kalau sekarang suara khutbah sampai, maka tidak perlu mendatangi. Wanita yang ada di belakang shop bisa terdengar suara imam menyampaikan khutbah, tapi pada bagian akhir perlu diselipkan yang menunjukkan itu pertanda memberikan nasihat kepada para wanita, bukan hanya khutbah Id, bahkan yang sedang mengalami haid. Kalau tidak mendapatkan nasihat, maka kehadiran mereka menjadi apa-apa. Nasihat ke wanita perlu secara khusus. Yang ketujuh, disunahkan memperbanyak zikir dengan takbir dan tahlil berdasarkan firman Allah dari surah Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan itu, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Ini untuk sholat Idul Fitri. Ayat berkenaan dengan sholat Idul Fitri, berkenaan dengan puasa Ramadan. Bagaimana tentang Idul Adha? Para ulama mengambil qiyas bahwa sholat Id termasuk Idul Adha juga untuk membesarkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum laki-laki, mengeraskan takbir sejak dari rumah, masjid, bahkan pasar. Sedangkan kaum wanita cukup dengan suara pelan. Kalau Idul Fitri, takbirnya setelah sampai selesai khutbah. Selesai khutbah, selesai sholat Idul Fitri, maka sudah selesai bertakbirnya kita. Kalau Idul Adha sampai hari Tasyrik, jadi hari Nahar tanggal 10, terus tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Termasuk di masjid kita mengumandangkan takbir. Terutama lagi dalam pendapat para ulama, sehabis sholat takbir itu lebih utama daripada zikir rutin. Ya,
Dikir rutin nggak ada kita, dikir rutin. Tetapi pada saat Idul Adha lebih utama takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu lebih utama daripada zikir rutin pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan suaranya dikeraskan. Ya. Imam suaranya mengeraskan takbir. Itu sebagian daripada syiar. Bukan zikir dalam hati pelan, bukan. Yang pelan itu wanita. Laki-laki disunahkan mengeraskan suaranya, terutama saat sudah selesai sholat fardu. Sampai kapan? Sampai waktu asar hari ketiga tasyrik, sebelum maghrib. Nah itu bertakbir. Masjid kita melakukan enggak? Belum. Ya. Mungkin karena biasa dikirim dalam hati, maka agak sungkan kalau dikeraskan. Padahal ini hari raya, perlu digemakan. Ada saat-saatnya kita mengeraskan takbir. Kedelapan, sunnah mengambil jalan berbeda saat pergi dan pulang dari sholat Id. Sunnah ya, sunnah. Tapi kalau ada kesempatan, ada waktu luang, kenapa tidak gitu? Memang sunnah, ya tahulah hukum sunnah. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafat tariq. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hari raya, maka beliau mengambil jalan yang berbeda dalam antara pulang dan pergi dan pulang. Untuk apa itu? Untuk mensiarkan supaya ini hari Id perlu diingatkan. Ada yang berkata hikmahnya adalah agar kedua jalan tersebut bersaksi baginya. Ada yang berkata pula untuk memperlihatkan syiar Islam pada kedua jalan itu. Dan ada yang berkata selainnya, hikmah itu banyak. Tetapi yang intinya adalah untuk menyebarkan takbir ini. Kedua, menjadi saksi tempat itu, jalan itu, amal-amal kita. Yang terakhir, orang boleh mengucapkan setelah Idul Fitri dan Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal soleh dari kami dan kamu. Boleh ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Banyak tambahan-tambahan lagi. Ya, itu tentang
sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini maaf nih, lagi sariawan, maka ngomongnya tertahan. Maka sudah selesai sholat Id, ya. Sholat Id, yang tertinggal mungkin masih banyak berdasarkan fikih yang kita kaji, tetapi berdasarkan fikih Muyasir itu hanya sampai di sini.